Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Nur Fitri Azizah Hitongan, NIM 181408002, UIN Imam Bonjol Padang, mata kuliah Biofisika dengan Ibu dosen Nur Hasna MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 5 temuan dalam biofisika. Yang pertama adalah gunting genetika. Penemuan ini dimulai pada saat Charles Frontier meneliti sejenis bakteri yang tidak berbahaya. Ia menemukan molekul yang sebelumnya tidak dikenal, yang merupakan bagian dari sistem kekebalan bakteri yang bersangkutan. Molekul ini melumpuhkan virus dengan cara menggunting bagian DNA-nya. Setelah mempublikasikan temuan ilmiah ini, pada tahun 2011, Charles Frontier bekerja sama dengan Doudna untuk merekayasa gunting genetika dari bakteri yang bersangkutan. Mereka menyederhanakan pemotongan kode genetika yang bersangkutan supaya mudah digunakan pada material genetika organisme yang lain. Kedua ilmuwan wanita ini memprogram ulang gunting genetika supaya bisa memotong DNA molekul apapun pada bagian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Gunting genetika ini sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menciptakan tanaman unggul dengan merekayasa kode genetikanya supaya menghasilkan tanaman yang lebih tahan kekeringan dan serangga hama. Temuan ini saya dapatkan pada link yang sudah saya cantumkan dalam PPT saya ini. Yang kedua adalah darah sintesis. Latar belakang penelitian ini adalah masalah kurangnya stok darah untuk keperluan medis masih menjadi isu di beberapa tempat. Namun hal ini sepertinya tidak lama lagi dapat diatasi karena ilmuwan dari Swedia kini menemukan cara untuk menciptakan darah buatan. Penelitian yang dilakukan di Lund University mencari pengganti darah dan menemukan harapan pada tanaman bit gula yang mengandung protein hemoglobin. Hemoglobin adalah protein dalam darah yang bertanggung jawab membawa oksigen ke seluruh tubuh. Studi menemukan hemoglobin yang ditemukan pada tanaman ini memiliki kemiripan 50-60% dengan hemoglobin manusia. Hanya saja bedanya hemoglobin tanaman ini memiliki lebih kuat. Temuan biofisika yang ketiga adalah rekayasa gen embrio manusia. Setelah melakukan perjuangan selama lebih dari 5 tahun, peneliti akhirnya berhasil melakukan pengeditan gen pada embrio manusia yang flabel. Hal ini pertama kali dilakukan oleh tim peneliti Cina Beijing pada bulan Maret dan disusul oleh beberapa kelompok lagi bulan Agustus dan bulan Oktober. Dengan menggunakan metode ini, peneliti bisa mengedit gen-gen pembawa penyakit keturunan seperti hemofilia dan buta warna. Hal ini menurunkan risiko terjadinya cacat lahir pada bayi pasangan suami istri yang memiliki penyakit keturunan dalam keluarganya. Metode yang sama mungkin juga bisa digunakan untuk merancang penampilan si calon bayi sesuai dengan permintaan ayah dan ibunya. Penemuan selanjutnya adalah bahaya perubahan iklim. Perubahan iklim ternyata memiliki bahaya yang lebih tinggi dan mengerikan bagi kelangsungan hidup manusia. Dilansir dari Science News, beberapa laporan terpisah dari tim ilmuwan dari seluruh dunia menunjukkan bahwa kenaikan gas karbon dioksida CO2 menyebabkan
Berkurangnya nutrisi yang dihasilkan oleh tanaman pangan seperti gandum, padi, dan kedelai. Hal ini dapat menyebabkan bahaya kelaparan dan kekurangan gizi secara global di masa yang akan datang. Pada tahun 2017, Annual Review of Public Health, peneliti dari Harvard University menyebutkan bahwa kenaikan gas karbon dioksida menyebabkan berkurangnya kandungan mineral seperti zat besi dari tanaman gandum, padi, dan kedelai secara signifikan. Penelitian lanjutan menunjukkan bahwasanya kandungan protein di beras akan semakin berkurang hingga 8%. Selanjutnya, temuan dalam biofisika adalah terapi listrik. Temuan alat ECCT terbukti secara ilmiah bisa membunuh atau mematikan sel kanker. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Sahudi Salim setelah sidang disertasi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya, Senin 28 September. Ia mengatakan bahwa ECCT yang berbasis biofisika itu hasilnya membuktikan bahwa medan listrik dapat membunuh sel kanker dengan menggunakan medan magnet yang relatif, yang tidak menimbulkan efek samping dibandingkan melakukan kemoterapi atau operasi. Sementara itu, dosen penguji disertasi Profesor Dr. David S. Perdanakusuma mengungkapkan bahwasannya alat ini sudah digunakan secara luas di seluruh dunia. Namun, masih belum ada sisi ilmiahnya sehingga jenis ini masih dipertanyakan keabsahannya. Selain itu, banyak kalangan yang menyatakan bahwa alat ECCT ini merupakan alat yang menyesatkan. Namun, setelah ada penelitian dari Dr. Sahudi, maka ditarik kesimpulan bahwasanya ia menemukan bahwa sel-sel dengan pajanan listrik bisa mati. Sehingga ia mengharapkan bahwasanya penelitian ECCT ini bisa digunakan ke pasien karena selama ini masih dalam tahapan in vitro atau hanya dilakukan di laboratorium, yaitu menggunakan sel HeLa, sel kanker rongga mulut, dan sel mesenkrim sumsum tulang. Assalamualaikum, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.